Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali lagi dalam materi kita, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang mana pada hari ini kita akan masuk ke dalam sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Paiman. Beliau sudah menjelaskan terkait apa itu ijtihad, bagaimana dasar penggunaan ijtihad, dan juga apa saja syarat-syarat orang yang boleh melakukan ijtihad. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Heru Purnomo. Bapak di sini akan menggantikan Pak Paiman untuk sementara waktu mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang metode ataupun cara berijtihad. Ada banyak cara untuk melakukan ijtihad. Di antaranya ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istislah, istishab, urf, yar'u man qablana, saddud dar'iyah, madhab sahabi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 saja terkait metode ataupun cara berijtihad, yaitu ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Baik, yang pertama kita masuk ke ijma'. Ijma' itu merupakan kesepakatan ulama tentang suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ijma' terbagi 2, yaitu ijma' sharih dan juga ijma' sukuti. Ijma' sharih itu jelas pendapatnya atau jelas juga cara mempraktikkannya. Sedangkan ijma' sukuti itu tidak jelas. Artinya para ulama ketika ingin melakukan sebuah ijtihad, maka ada sebagian ulama yang sepakat atas hasil ijtihad, dan juga ada sebagian ulama yang hanya diam atau tidak berkomentar ketika sebuah ijtihad itu dilakukan. Maka inilah yang disebut dengan ijma' sukuti. Tidak jelas pendapatnya atau diam gitu. Namun ketika suatu ulama melakukan ijtihad dan ulama-ulama lain juga sepakat atas hasil ijtihad tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan ijma' sharih. Pada umumnya hasil kesepakatan bersama itulah yang akan menjadikan dalil atau dasar hukum suatu permasalahan. Selanjutnya masuk ke dalam qiyas. Qiyas merupakan menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada nasnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada nasnya, karena adanya persamaan ilat. Ilat itu suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Qiyas memiliki 4 rukun. Di antaranya yang pertama ada asal, yaitu suatu kejadian atau kasus yang telah ada padanya nas hukum. Seperti contohnya dalam Al-Quran itu ada yang dinamakan khamar. Nah, itu sudah jelas hukumnya haram. Selanjutnya rukun qiyas yang kedua adalah furu'. Furu' itu merupakan sesuatu hal atau kejadian yang belum ada padanya nas hukum yang akan ditetapkan hukumnya melalui qiyas. Nah, seperti minuman keras yang bernama whisky. Di Al-Quran tidak dijelaskan bentuk nama dari minuman kerasnya. Nah, inilah yang nantinya akan disamakan hukumnya dengan khamar tadi. Selanjutnya, rukun qiyas yang selanjutnya yaitu hukum. Yaitu hukum yang berlaku pada asal
yang telah ditetapkan dalam nas hukum dan akan ditetapkan pula pada furu' melalui qiyas, seperti hukum haramnya. Selanjutnya ilat hukum, yaitu sifat yang jelas yang terdapat pada asal, dan karena terdapat pula sifat itu pada furu', maka hukumnya disamakan dengan asal, seperti sifat memabukkan. Baik, selanjutnya masuk ke istihsan. Istihsan secara etimologi berarti mencari yang lebih baik. Secara terminologi, yaitu beralihnya seseorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama. Nah, yaitu di sini meninggalkan kias jali atau nyata untuk menjalankan kias yang khafi atau tidak nyata, karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya. Istihsan ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi itu contohnya seperti pembagian tanah wakaf. Nah, dalam pembagian tanah wakaf ini, yang mewakafkan tanah itu harus harus juga memenuhi hak di situ, pengairannya, saluran air dan sebagainya. Nah, yang kedua ada istihsan istinai. Istinai ini terbagi juga atas dua. Yang pertama ada istihsan bin nas, yaitu hukum pengecualian berdasarkan Al-Quran atau Sunnah dari yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang serupa. Yang kedua ada istihsan berlandaskan ijma. Misalnya pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum, praktik seperti itu tidak diperbolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan, barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Memperjualbelikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasulullah. Nah, itu dia. Yang ketiga ada istihsan yang berlandaskan urf, dan keempat ada istihsan yang berlandaskan atas maslahah mursalah. Nah, untuk kedudukan istihsan sebagai sumber hukum, para ahli usul fikih berbeda pendapat dalam penggunaan istihsan sebagai dalil. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa mereka yang berbeda dalam melihat istihsan itu sendiri, sebagaimana yang tergambar dalam definisi yang dikemukakan tadi. Yang mana paling banyak menggunakan istihsan ini dari kalangan ulama Hanafiyah. Baik, yang terakhir ada maslahah mursalah atau istislah. Nah, artinya yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Contohnya seperti mengadakan LP, uang, ijazah, surat nikah, dan lain-lain. Nah, ada beberapa bentuk maslahah. Yang pertama ada disebut dengan maslahah gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun umum. Yang kedua ada maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas. Adapun syarat-syarat maslahah mursalah ini, yang pertama, maslahah mursalah harus maslahah yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat secara utuh. Selanjutnya, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu kemaslahatan bagi seluruh manusia. 3. Tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik Al-Quran, hadis, ataupun ijma'. Terakhir, diaplikasikan dalam kondisi tertentu di mana jika maslahah mursalah tidak digunakan, maka persoalan tidak akan selesai. Nah, itu dia 4 dari metode ataupun cara untuk berijtihad. Inilah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Semoga Anda semua bisa memahaminya dengan baik. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.